Siap berjuang. Hidup buruh. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Partai buruh. Presiden berkomitmen untuk mengesahkan RUU PPRT. Presiden berkomitmen untuk membuat aturan yang lebih baik bagi pekerja perikanan. Presiden berkomitmen untuk membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Tentu komitmen tersebut tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada upaya kekuatan yang terus mengawal, yang terus mendesak, yang terus untuk memberikan solusi dari semua persoalan tersebut. Jenis pekerjaan baru sehingga kawan-kawan dari sindikat, serikat pekerja media dan industri kreatif yang selama ini juga tidak terlindungi, tentu dalam konteks yang akan kita susun harus merangkum semua sektor-sektor yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan dalam aturan perburuhan kita. Buruh nasional mengusulkan Masina sebagai pahlawan nasional pada hari ini tanggal 20 Mei tahun 2025 di Gedung Juara 45 Jakarta telah dideklarasikan Koalisi Serikat Pekerja, Koalisi Organisasi Kerakyatan, dan Partai Buruh yang terhimpun dalam suatu koalisi besar bernama Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh. Jadi bolehlah kami menyampaikan dalam deklarasi ini lebih dari 10 juta orang melakukan koalisi poros perjuangan di KSP Strip PB atau Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Ada 10 juta orang. Tentu bukan angka yang sedikit 10 juta orang ini. Buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer, tenaga medis, pekerja rumah tangga, kemudian nelayan, dan lain sebagainya, beserta keluarganya lebih dari 10 juta orang. Dalam koalisi ini ada begitu banyak ragam sektor di dalamnya. Ini merupakan kekuatan sehingga bisa menjadi sebuah legitimasi penting bahwa koalisi serikat pekerja dan partai buruh memiliki legitimasi kuat untuk mewakili suara kelas pekerja yang diinginkan. Ini pekerja yang mungkin mengurus dari darah sampai nanah teman-teman orang-orang, teman-teman yang ada di sini, yang tidak pernah diperhatikan oleh Republik ini. Mereka dibuat lebih parah daripada upah minimum kota kabupaten. Oleh karena itu, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman konfederasi dan teman-teman partai buruh yang memungkinkan hari ini bisa terjadi. Sehingga kami dari Federasi Serikat Pekerja Medis dan Kesehatan boleh turut serta berjuang untuk yang namanya penghargaan dan perlindungan sosial bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Serikat Petani Indonesia merupakan bagian dari Partai Buruh. Kita menganggap bahwa perjuangan teman-teman buruh atau pekerja adalah juga perjuangan petani yang merupakan bagian dari kelas pekerja. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh menang, negara sejahtera. Oleh karena itu, selain serikat pekerja untuk melakukan perhatian, kita juga meminta kehadiran pemerintah untuk ada dalam permasalahan tenaga kerja wanita, di mana adanya ketidakadilan baik dalam segi upah maupun dalam segi jaminan sosial dan juga dalam segi perlakuan dan pelecehan seksual sering terjadi di saat adanya
serikat buruh di Indonesia ini sangat banyak pada saat ini. Banyak, secara jumlah kita mayoritas, tapi ternyata kita nggak ada apa-apanya. Karena kekuatan serikat itu ada pada jumlah, selalu pada jumlah. Bukan jumlah serikatnya, tapi jumlah orangnya. Kalau jumlahnya banyak nggak bersatu juga nggak ada gunanya. Jadi saya harap ini menjadi salah satu momentum buat kita. Ketika kita bersuara, ketika kita berbicara, ketika kita mengusulkan sebagai satu kesatuan, dan kita berharap pemerintah mau dengar. Dari tahun 79 dari mulai tingkat pabrik sampai tingkat nasional. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada dari putusan MK. Nggak ada kata lain. Kita sudah memulai di tahun 2020 kemarin, ketika kita mulai masuk di dalam RUU Cipta Cilaka. RUU Cilaka itu kan nggak bisa kita jebol. Kenapa kita berpecah? Ada orang yang melonong masuk ke ketua DPR, ke wakil ketua MK, ke DPR, dan kita sudah mati-matian berdua. Sekarang kesempatan yang terbaik, mari kita bangun kebersamaan. Perlu diratifikasinya konvensi RUU 188 ABK Kapanikan itu untuk program kerja ke depan dan secepatnya Pak Presiden. Bagi kami dalam momen terkini, bergabungnya kami dalam koalisi, suatu bentuk permohonan kami sebetulnya, karena banyak kawan-kawan kita di sektor perikanan belum dilindungi secara jelas aturan regulasi. Kami ingin kawan-kawan dari koalisi ini mendorong pemerintah untuk meratifikasi ILO C188.